Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan membahas apakah trading itu judi. Oke, jadi penjelasannya itu panjang, kita akan bahas ya. Tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Tapi sebelum video ini dimulai, kita mau cek dulu di HP. Ini kita di Market Gold, trading di broker forex ya. Di Market Gold, ini ada di aplikasi MetaTrader 5. Kita sekarang sedang running profit, kita lihat 20.000 US dollar, 300 juta lebih. Wow, luar biasa. Ini open posisinya besar, 10 lot. Dan kita open posisi sell dan ternyata harganya longsor guys. Wow, luar biasa. Dari sini 1962, turun terus sampai 1939 sekarang. Wow, luar biasa ya. Itu gila jauh banget. Karena kemarin kan sempat ada news dan kita hold terus, ini masih turun terus ya. Mungkin sebentar lagi, nggak lama lagi akan kita close, tapi sebelum kita close, ya kita lagi running profit 300 juta. Cuman dari HP loh. Kok bisa? Ya karena gue pakai strategi yang tepat dan juga money management yang tepat. Jadi ini walaupun gue open posisi besar 10 lot, tapi lihat saldonya gue juga besar. Ya, money management yang disarankan itu tiap saldo 100 dolar 0,01 lot. Kalau 1000 dolar berarti 0,1 dan lain-lain. Tapi kita juga harus selalu pakai stop loss, itu salah satu bentuk risk management, ya money management juga. Stop loss harus selalu dipakai, ya itulah kuncinya ya. Strategi oke, money management oke, pakai stop loss, ya kemudian ini kita bisa profit. Kembali lagi ke topik, trading itu judi atau bukan? Ya, jadi kalau yang gue lakukan ini bukan judi, karena ini dianalisa. Ya kita nggak tebak-tebakan. Gue kemarin analisa pakai strategi Ken Wilboy Alert, ini ada di aplikasi lain namanya TradingView ya. Kita TradingView ini nggak bisa open posisi khusus untuk analisa. Kita analisa pakai indikator Ken Wilboy Alert Rebound dan Ken Wilboy Alert Signal. Ini indikator buatan gua dan tim berdasarkan strategi yang gua suka pakai ya. Jadi kalau ininya merah plus ada signal sell, berarti kita boleh open posisi sell. Kalau merah tuh pitanya merah seperti ini, artinya sedang downtrend kuat. Nah, kita melakukan open posisi di sini karena ini posisinya sedang, lihat, turun cukup kuat nih. Ibaratnya ini downtrendnya kuat banget ya, pitanya tebal. Makanya kita berani open posisi sell di sini dan wow, sampai sekarang masih turun terus. Ya, di atas ada signal sell, cuman gua nggak langsung open posisi sell ya. Tunggu konfirmasi dulu dari indikator Ken Wilboy Alert Rebound. Kalau udah bener-bener downtrendnya kuat banget, gua open posisi sell. Kita open posisi sell di sekitar sini. Dan sekarang ada di bawah sini, kita profit luar biasa. Nah, ini bukan judi karena kita analisa. Kalau kalian asal nggak ada analisa, itu bisa dikategorikan sebagai judi. Tapi itu kan definisi yang bias. Ya, definisi yang bias kalau dianalisa. Nanti ada orang lagi bilang, judi bola bisa dianalisa kok, tapi itu judi. Oke, itu definisi yang bias. Gua kasih ini sekarang definisi yang lebih akurat. Apa yang dikategori sebagai judi, apa yang dikategori bukan sebagai judi. Nah, kalian perlu dulu tahu, ya dalam trading itu ada dua jenis instrumen, spot dan derivatif. Spot itu ketika kalian misalnya trading jual beli mata uang tanpa menggunakan leverage. Misalnya ini 10 juta rupiah, tukerin sama US dollar di money changer. Itu salah satu bentuk dari spot trading. Spot trading itu trading 1:1 tanpa leverage. Ya. Kemudian misalnya dari dolar jual lagi ke rupiah, misal 1.000 dolar jadi 15 juta rupiah. Nah, itu spot. Kalau derivatif itu apa? Derivatif adalah trading kayak yang gue lakukan. Trading di aplikasi atau trading di broker online. Itu trading menggunakan leverage. Jadi modal 1 juta kita bisa beli emas contoh. Beli emasnya dengan leverage 1:100 berarti modal 1 juta bisa maksimal kita beli sampai 100 juta. Atau mungkin ada yang leverage 1:500, ada yang 1:1000, modal 1 juta. Jadi 1 miliar trading di marketnya. Nah, itu bisa. Itu yang disebut leverage. Dalam spot itu ada berbagai jenis market ya. Ada saham, kripto, forex dan komoditi. Forex itu mata uang ya. Forex itu kalian harus tahu dulu. Foreign exchange yaitu pertukaran mata uang. Euro USD contohnya, euro terhadap US dollar, USD ke euro lagi. Misalnya rupiah tukar jadi USD, berarti IDR USD ya. Atau mungkin harga dolar 15.000 itu bisa dibilang market USD/IDR. Berarti harga US dollar terhadap rupiah. Berarti 1 US dollar 15.000 rupiah. Contoh di harga sekarang. Nah, itu bisa dibilang USD IDR marketnya. Nah, itu kalau spot itu ada 4 jenis itu. Komoditi itu emas contoh. Emas itu kita beli emasnya misalnya batangan. Nah, itu spot trading. Bilang spot trading emas.
Dalam derivatif juga, atau yang sering disebut Contract for Differences CFD, itu ada indeks saham, kripto, forex, dan komoditi. Komoditi itu seperti logam mulia, emas, perak. Ada indeks saham seperti Hang Seng, indeks saham Hong Kong. Ada lagi indeks saham Indonesia, IHSG, atau Nasdaq, indeks saham Nasdaq di Amerika, New York Stock Exchange, macam-macam ya. Indeks saham ada Japan. Ada lagi derivatif kripto. Itu sering juga disebut futures. Kalau kalian pernah trading, mungkin sering dengar trader Binance Futures. Nah, itu derivatif trading di kripto. Jadi trading kripto tapi menggunakan leverage. Yang kita tradingkan adalah kontraknya, alias CFD-nya, Contract for Differences. Kita mendapatkan keuntungan dari selisih pergerakan harga. Contoh, kita modal 1 juta, tapi beli di market 100 juta. Kita sejutanya, anggap kita biar gampang hitungnya ya. Kalau trading kita harus di money management. Anggap kita biar gampang, kita full marginin lah 1 juta. Dengan leverage 100 kali, berarti kita beli di market 100 juta. Ya, beli di market 100 juta. Kalau harga naik 1%, karena leverage kita 100 kali, 1 juta kita udah jadi 2 juta dong. Karena naik 1%, 100 juta, kita kan modal 1 juta, beli di market 100 juta. 100 juta tersebut, naik 1% jadi 101 juta. Modal 1 juta kita udah jadi, untung 1 juta jadi 2 juta dong. Karena kan tadi modal 1 juta, dibeliin 100 juta, ternyata naik 1%. 100 jutanya jadi 101 juta. Udah untung 1 juta kan? Bayangin dengan modal 1 juta, untung 1 juta. Nah, itu dengan leverage 100. Konsepnya seperti itu, yaitu CFD, derivatif. Nah, masalahnya market derivatif itu kalian perlu ketahui. Dalam market derivatif, kita tuh tidak membeli asetnya secara real. Ya, misalnya kita trading dolar atau emas, kita tidak membeli emasnya batangan langsung, atau uangnya misalnya rupiah atau dolar benar-benar beli. Kita yang dibeli adalah kontraknya. Tapi kontrak tersebut berdasarkan market di dunia nyata. Ya, selama brokernya jujur, it's okay, fair dong, kan harganya real time mengikuti harga market. Nah, yang jadi masalah adalah derivatif ini banyak dimanfaatkan oleh oknum. Ya, jadi mereka menciptakan instrumen-instrumen lain. Mungkin di Amerika ada yang populer options. Ada lagi yang sempat viral kemarin, binary option. Itu option sama binary option, cara kerjanya udah beda. Itu di Indonesia ilegal ya, by the way. Di Indonesia ilegal. Jadi sistemnya kita bukan kayak CFD. Sistemnya kita bukan seperti, oh ya beli emas, bisa ditahan kapanpun. Ada expired-nya. Dalam options trading atau binary option, itu ada expired date-nya. Misalnya, kalau binary option, kita bet 1 juta, waktunya 1 menit. Ketika kita benar nebak, kita dari 1 juta untung 80%, jadi 1.800.000. Tapi kalau kita salah nebak, 1 juta tersebut hilang. Nah, itu binary option. Itu adalah market derivatif juga, ya. Alias kita trading tidak di market real. Apa itu definisi derivatif? Definisi derivatif adalah trading bukan di market real, alias market kontrak, tapi berdasarkan market real. Selama fair, it's okay. Selama fair itu it's okay. Nah, by the way, gue lupa ngejelasin, CFD itu juga sering disebut sebagai trading forex. Ya, orang banyak menyebut trading forex. Sebenarnya mereka itu trading CFD, Contract for Differences di market forex. Tapi biasa suka digeneralisasi sama masyarakat trading forex tuh trading emas, trading forex, trading indeks saham, ataupun mungkin derivatif kripto sering disebutnya semua trading forex. Tapi yang disebut dengan trading forex di Indonesia itu adalah sebenarnya trading CFD. Nah, yang jadi perbedaan, ada orang nanya nih, jadi apa bedanya yang judi sama non-judi? Dan instrumen apa yang judi, instrumen apa yang non-judi? Nah, binary option dan instrumen forex atau CFD, bahasa sebenarnya adalah CFD bahasa teknisnya, itu sama-sama di market derivatif. Tapi apa yang memperbedakan mereka? Bedanya adalah expired date-nya. Di binary option ada expired date. Ketika kita membuka satu open posisi, bisa 1 menit kemudian misalnya expired 1 menit. Ada lagi expired 10 menit, bisa setel kan, expired sejam. Sedangkan kalau di CFD atau trading forex, itu kita tidak ada expired date. Kita ke open posisi, mau kalian 1 menit kemudian di close, boleh. Mau 1 hari kemudian baru di close, boleh. 1 minggu boleh, sebulan boleh. Bahkan ada setahun baru di close posisinya. Jadi seperti jual beli di market real aja. Misalnya kita beli emas di market real. Kita beli emas, ya bebas, terserah gue mau dijual kapan. Mau setahun kemudian, 2 tahun kemudian, ya bebas. Nah, sama trading di CFD juga, atau yang sering disebut forex. Itu juga beli emas walaupun pakai leverage. Walaupun di market derivatif yang alias kita bukan membeli emas secara real. Tapi kita ketika buy emas atau melakukan open position sell emas,
Kita nggak harus menutup posisinya dalam waktu yang telah ditentukan. Bebas mau sampai kapanpun. Ya, sedangkan kalau di binary option, itu kita udah set 1 menit ya. Kalau 1 menit kemudian ternyata malah turun, ya loss. Kalau 1 menit kemudian ternyata bener naik, misalnya kita tebak naik, ya profit. Itu bedanya. Ada expiration date. Nah, di Indonesia terutama, itu kan judi dilarang. Makanya binary option sendiri, kenapa dikategori sebagai judi? Karena itu, ada expiration date-nya. Dan di Indonesia karena judi dilarang, otomatis binary option dilarang. Seperti itu ya guys. Sama, misalnya lu judi bola. Judi bola kan ada expired date-nya. Kapan? Setelah pertandingan itu selesai. Sama kok judi bola selama pertandingan, misalnya pertandingan berjalan, lu boleh kok bet. Awal game, tengah game, akhir game boleh. Selama pertandingan itu belum beres. Kalau pertandingan itu udah beres, udah nggak bisa bet lagi. Itu disebut expiration date. Nah sama, di binary option ada expiration date. Jadi ada tanggal expired-nya. Ada waktu expired, itulah kenapa diklasifikasi sebagai judi. Dan sedikit fakta untuk tentang binary option, itu dilarang bukan cuma di Indonesia. Ya, kita buka nih website-nya. Kita buka Wikipedia ya, Wikipedia. Bukan gua loh yang ngomong, ini Wikipedia. Kita lihat ya binary option. Tuh, di Indonesia dilarang. Ini bahasa Inggris ya. According to Commodity Futures Trading Agency atau BAPEPT, Indonesians are considered a form of online gambling and is illegal in the country. Ya. Kemudian kita lihat di Israel juga udah di-ban tahun 2016. Indonesia agak telat sih, di-ban-nya 2022. Di Israel udah dari 2016, kita lihat tuh. Israel, tuh Maret 2016, kita highlight ya. Kemudian ada yang menarik lagi, ada banyak negara sih, ini kita lihat di bawah. European Union, Uni Eropa di-ban, di Australia di-ban, Belgium, Kanada, Siprus, banyak di-ban ya. Tapi yang menarik lagi nih, di United Kingdom, binary options are regulated, tapi by Gambling Commission rather than Financial Conduct Authority. Jadi BAPEPT-nya Indonesia itu di UK ada namanya FCA. Nah, binary option itu diregulasi bukan sama FCA, tapi sama Gambling Commission. Di sana boleh gambling loh, boleh buka kasino. Masalahnya binary option diregulasi sama Gambling Commission, ya bukan diregulasi sama Financial Conduct Authority. Jadi diregulasinya bukan sama lembaga yang meregulasi perdagangan finansial, tapi lembaga yang meregulasi perjudian. Nah, di Indonesia judi ilegal, ada pasalnya. Ya, jadi pemain judi itu ilegal semua. Makanya binary option otomatis jadi ilegal. Itu ya, guys. Dan binary option juga biasa bukan cuma disebut binary option. Sering juga disebut sebagai digital option. Mereka bikinlah banyak bahasa lain, terserah. Atau mungkin sekarang yang populer fixed time trade atau fixed time asset, trading fixed time. Biasa binary option juga. Dan yang jadi masalah itu di Indonesia walaupun udah di-ban, diblokir dan disebut judi, iklannya masih banyak. Itu gua nggak ngerti ya kenapa, bagaimana itu bisa. Tapi ya udahlah, biarin. Yang penting kan di sini gua udah nyampein ya edukasi. Kalian juga udah tahu bedanya dalam trading forex atau CFD ya. Sebenarnya trading CFD tapi sering disebut forex. Bedanya itu nggak ada waktu expirednya kan. Kita open posisi mau 1 menit kemudian, 1 jam, 1 hari, seminggu, bahkan 1 tahun kemudian baru di close itu bisa. Di binary option ada expired. Ketika sesuatu ada expirednya, itu disebut judi. Sama kayak judi bola, ada expirednya. Ya udah, beres gitu ya, itu judi. Terus gimana nih cara memproteksi diri? Yang memproteksi diri supaya kita nggak kejebak sama aplikasi atau broker-broker yang nakal. Mereka mengatasnamakan trading, padahal sebenarnya judi. Kita bisa buka aplikasi yang namanya WikiFX. Ya, WikiFX nih kita buka ya. Gua di sini nggak promo broker, sorry ya. Nggak promo broker, nggak dibayar videonya sama broker manapun. WikiFX ini aplikasi buat ngecek apakah broker itu regulasinya bagus, apakah banyak komplain, apakah scam atau bukan. Cek aja di sini, kalian bisa ngecek kok semua regulasinya. Gua saranin skornya di atas 6. Kalau di bawah 6 ya kalian wajib bertanya-tanya ya kenapa. Gitu ya guys, yang di atas 6 lah. Dan regulasinya pun bisa dicek. Ya, macam-macam. Gua mau kasih tahu ada 4 jenis regulasi broker. Ya, 4 jenis regulasi. Ada regulasi asing. Regulasi asing itu brokernya bagus, regulated, tapi regulatednya sama negara lain, bukan Indonesia. Ya, itu pertama. Ada lagi regulasi lokal. Jadi brokernya bagus dan regulasi sama regulator lokal, yaitu BAPEPT di Indonesia. Tapi sebentar lagi akan berubah jadi OJK yang meregulasi. Nomor 3, broker asing. Asing yang terregulasi di luar negeri, mereka memiliki anak perusahaan,
Mereka tidak teregulasi di Indonesia, tapi mereka memiliki anak perusahaan yang teregulasi di Indonesia. Ya, contoh lah kita cek misalnya HFM. Kita lihat HFM ini teregulasi di luar negeri, ratingnya 7, oke lah, 7 oke. SciSec 7 lumayan bagus ya, di atas 6. SciSec, Cyprus, FCA dari UK, DFSA dari South Africa. Kemudian ini juga dari, ya itu 3 lah penting. Cyprus, UK kuat, negara, South Africa. Ini oke. Nah, mereka nggak punya izin di Indonesia nih. Tapi mereka punya anak perusahaan, namanya HFX berjangka. Ini sudah Bapepti regulated alias berizin di Indonesia. Jadi mereka seperti ada perusahaan induk sama kayak perusahaan misalnya Alphabet induknya. Dia kan punya anak perusahaan Google. Nah, ini sama. Perusahaan induk punya anak perusahaan yang udah terregulasi di Indonesia. Nah, itu masih oke, itu bagus-bagus aja ya. Ada yang nomor 4 nih, broker terakhir nomor 4. Gua nggak akan bahas brokernya. Yaitu regulasi scam. Regulasi scam. Harus hati-hati. Siapa sih broker yang tidak teregulasi tapi mengakuin, oh kita tidak teregulasi loh, kita ngeregulasinya nggak jelas loh. Siapa yang mau ngaku gitu? Nah, mereka broker yang regulasi scam ini, mereka akan bilang bahwa kita teregulasi loh, teregulasi. Tapi regulasi gue nggak akan kasih lihat ya, karena gue sendiri pernah diancam karena nge-expose broker yang kurang bagus regulasi. Tapi biasanya mereka nggak akan ngomong, oh kita tidak teregulasi. Mereka akan ngomong, kita teregulasi. Tapi regulasinya siapa yang nerbitin? Bukan dari negara. Mereka akan bilang, internasional lah, regulasi apa, regulasi inilah, ini itu. Internasional something, bilangnya regulasi internasional lah, regulasi dari mana, kepulauan, negara di kepulauan mana. Nggak terkenal lah namanya juga, lu nggak pernah dengar nama negaranya apa. Kalau misalnya mereka bilang, oh ini dari negara, tapi negaranya sendiri lu nggak pernah dengar lah. Kepulauan apa, Karibia, apa, island, wah. Pokoknya itu disebutnya regulasi offshore. Ya, regulasi dari negara yang tidak kuat. Alias yang bebas lah, itu negara tanpa hukum. Atau bahkan bukan dari negara sama sekali. Ya nggak tahu lah regulasi-regulasian. Bisa jadi mereka sendiri yang bikin. Ya, regulasinya siapa? Negara mana? Kalau misalnya UK ya jelas dari UK. Indonesia ya jelas dari Indonesia. Bapepti untuk saat ini. Tapi nantinya katanya bakal jadi OJK yang meregulasi. Nah, ini bukan dari negara. Negara pun kalian harus paham. Regulasi dari negara pun ada negara kuat, ada negara yang tidak kuat. Indonesia termasuk kuat loh. Kita 200 juta orang kan penduduk di sini. Negara yang nggak kuat tuh negara-negara kecil yang penduduknya aja nggak nyampe 1 juta. Mungkin ratusan ribu aja nggak nyampe, cuma ribuan orang. Itu nggak kuat. Mereka bisa bayar terbit. Gitu ya. Atau bahkan yang nerbitin lembaga yang bukan negara ya jelas itu mah bayar terbit. Regulasinya. Jadi itu yang harus kalian hati-hati. Cek sendiri WikiFX. Intinya kalau menurut gua di atas 6 ratingnya oke lah. Di atas 6. Kalau udah 1 atau 2, itu harus hati-hati. Ya karena mereka semua broker pasti nggak akan mau ngakuin kalau mereka tidak teregulasi. Siapa sih yang mau ngaku kayak, oh gue jelek loh. Nggak ada. Masalahnya kita harus pinter menilai mana yang jelek, mana yang bagus. Misalnya, oh ya, gue teregulasi nih, kata broker. Tapi regulasi dari mana? Dari siapa? Jadi, regulasi itu fungsinya menjamin. Gini, broker ketika deposit, kita mau withdraw. Taunya gagal WD. Buat broker untuk misalnya asal ngeblokir WD, kalau broker yang teregulasi, mereka akan takut regulasinya dicabut dong. Masa duit orang nggak dibayar? Orang mau withdraw, duitnya nggak bisa withdraw nih. Regulasi dicabut lah. Atau misalnya ketahuan, candle-nya dimainin. Biar pada kena stop loss orang, disebutnya juga stop hunting. Kalau yang nggak teregulasi, mereka takut sama apa sih? Kadang pihak brokernya sendiri nggak mau keluar mukanya. Ada orang yang promosi nih, influencer. Influencer sendiri nggak sadar bahwa mereka mempromosikan broker yang kurang bagus. Notabene kurang bagus. Karena ketika mereka agreement, ketika mereka, oh ya, kita meeting nih sama influencer. Gue tahu karena gue pernah mendalami. Gue coba kontak-kontak broker yang kurang bagus juga. Mereka sendiri nggak mau tampil muka kok. Jadi kita nggak bisa tahu, oh ini di belakang layar siapa. Mereka ngekontak influencer tanpa keluar muka, main bayar aja. Bahkan dibayarnya pun, biasanya bukan mereka nggak berani transfer. Ada yang macam-macam lah. Ada yang transfer tapi pakai nama orang. Ada yang transfer tapi pakai kripto. Nah, harus hati-hati itu ya. Mereka sendiri nggak berani lah keluar muka. Pakai profile picture, fotonya palsu. Ada yang gitu. Nah, itu harus hati-hati. WikiFX ini salah satu aplikasi yang dipegang banyak orang untuk menjaga ya, untuk jaga diri lah.
Ibaratnya jangan sampai kita kejebak sama broker yang kurang bagus. Percuma lah lu mau trading pakai strategi ini itu, tapi kalau lu nya sendiri tempat tradingnya ibaratnya udah kurang bagus, ya duit lu tetap hilang lah. Mau sejago apapun, lawan mesin kok bisa menang, nggak bisa lah gitu ya. Tapi kalau kalian mau sebuah tempat belajar yang aman, yang bagus, ya kita menyediakan sebuah komunitas Ken Wilboy FX, itu linknya ada di bawah. Kalian bisa belajar, kita kasih full edukasi. Kedua, kita kasih signal terus setiap hari. Kita kasih indikator Ken Wilboy yang tadi gua pakai untuk analisa open posisi tersebut. Indikator Ken Wilboy kita kasih. Kita kasih rekomendasi broker di broker yang kita pakai. Tentunya regulasinya bagus ya. Rekomendasi broker dan juga diskon trading fee di broker tersebut. Kita rekomendasi banyak broker ya. Kita bukan afiliator broker, bukan mau promosi di sini. Kita komunitas. Broker bebas lah. Kalau mau pakai yang nggak kita rekomendasi ya terserah, bebas. Kita terbuka kok. Dan kelima, grup trading terbesar di Indonesia. Jadi kalian bisa curhat, ngobrol nih. Oh, broker ini bagus nih, strategi ini bagus nih. Atau gue punya teknik baru nih. Nah, semua bisa curhat. Di sana saling berkembang. Karena studi mengatakan ketika kita belajar bareng, itu lebih efektif dibanding kita belajar sendiri. Oke, jadi tunggu apa lagi? Sekarang lagi promo hanya 49.000 untuk dapetin itu semua. Linknya di deskripsi. Ini bukan gua mau promosi, tapi ini buat bantu kalian supaya aman juga, terlindungi. Karena hati-hati ya, banyak di luar sana iklan mempromosikan broker nggak bagus, padahal terkenal ya. Terkenal mungkin namanya kalian ingat, tapi sebenarnya nggak bagus. Bisa dicek sendiri lah di WKF. Harus hati-hati itu ya guys. Iklannya di mana-mana lah, di semua sosmed. Harus hati-hati lah ya. Oke, linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.